Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anakku yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pecahan-pecahan senilai. Baik, untuk yang pertama, apa sih tujuan yang akan kita dapatkan dari pembelajaran ini? Yaitu siswa dapat menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan menggunakan gambar ataupun model yang konkret. Yuk kita mulai saja. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini anggap aja sebuah pizza. Ya, pizza ada 3 yang ukurannya sama besar. Cuma bedanya kalau yang pertama dibagi menjadi 2 bagian, yang kedua dibagi menjadi 4 bagian, yang ketiga dibagi menjadi 8 bagian. Nah, sekarang kita lihat yang diarsir untuk gambar yang pertama. Pecahan yang tepat untuk gambar yang pertama adalah, ya betul, 1/2. Ya, 1/2 yang diarsir ini mempunyai nilai pecahan 1/2. Sekarang gambar yang kedua. Ya, betul, 2/4. Ya, yang diarsir ini ada 2, kemudian ya ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi untuk gambar yang kedua yang diarsir ini mempunyai nilai pecahan 2/4. Bagaimana dengan yang ketiga? Ya, betul, 4/8. 4 yang diarsir ada 4 bagian dan seluruh bagian dari pizza ini dipotong menjadi 8 bagian. Jadi 4/8. Coba kita amati baik-baik. Untuk gambar yang pertama 1/2, gambar kedua 2/4, gambar yang ketiga 4/8. Untuk seluruh yang diarsir ini, kalau kita lihat mempunyai bidang yang sama ya, atau luas yang sama, tuh, besar yang sama. Nah, dengan demikian kita dapat katakan kalau ketiga pecahan ini mempunyai nilai yang sama. 1/2 itu sama besar nilainya dengan 2/4. Begitu pula dengan yang ketiga 4/8, ini sama besar. Nah, inilah kita dapat menggunakan gambar. Ya, ingat gambarnya harus sama besarnya. Mungkin yang agak berbeda adalah dibagi menjadi beberapa bagian. Oke, sekarang apalagi yang bisa kita gunakan untuk menentukan pecahan yang senilai? Nah, ini garis bilangan. Kalian lihat, perhatikan pertama, pada garis bilangan yang pertama, ini dibagi menjadi 2 bagian. Ya, garis bilangannya tuh. 0, 1/2, 1. Ya, kan mestinya begini. 0, 1/2, 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, garis bilangan yang kedua. Ini dibagi menjadi 3. Kalau kita amati antara panjang garis pertama dan kedua dan seterusnya itu sama panjang, cuma bedanya dibaginya yang berbeda. Kalau yang pertama dibagi menjadi 2 bagian yang sama, yang ketiga dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Makanya untuk yang kedua ini 1/3, 2/3, 1. Ini 3/3 atau 1 ya. Kemudian yang ketiga, garis bilangan yang ketiga. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1. Nah, jadi ini dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian berikutnya 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1. Nah, ingat ini 1 ini dari mana ya? Nah, setelah 4/5 kan 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. 5 bagi 5, 1 kan? Oke, yang berikut 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1. Dan seterusnya. Ya, sampai kepada yang dibagi menjadi 8 bagian ini. 1/8 sampai dengan 7/8. Nah, sekarang kita amati baik-baik. Ingat ya, posisi bilangan makin ke kanan, posisi bilangan pada garis bilangan makin ke kanan itu nilainya makin besar.
Apabila sejajar, berarti sama besar. Nah, kita lihat nih. 1/2 dengan 2/4, 3/6, 4/8. Sejajar kan? Sama. Nah, letaknya sama berarti nilainya sama. 1/2 nilainya sama dengan 2/4, 3/6 sama dengan 4/8. Nah, demikian pula dengan 1/3 di sini. 1/3 mempunyai nilai yang sama dengan 2/6. 1/4 mempunyai nilai yang sama dengan 2/8. 2/3 mempunyai nilai yang sama dengan 4/6. 3/4 mempunyai nilai yang sama dengan 6/8. Ya, kembali dengan gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi itu kan setengah atau 1/2, kemudian 2/4 dan 4/8 ya. Nah, tuh posisinya sama, makanya dikatakan senilai. Sama besar nilainya. Nah, ini kita menggunakan garis bilangan. Di samping itu garis bilangan ini juga bisa untuk membandingkan. Ya. Misalnya 1/2 dengan 1/3, mana yang lebih besar? Ya, betul, 1/2 lebih besar karena dia posisinya paling kanan ketimbang 1/3 yang agak ke kiri. Nah, bagaimana 1/2 dengan 2/3? Ah, ternyata 2/3 lebih besar karena posisinya dia paling kanan. Bagaimana dengan 3/4 dengan 3/5? Ternyata lebih besar 3/4 dibandingkan 3/5 karena posisi 3/4 itu berada paling kanan. Nah, bagaimana 1 dengan 4/5? Oh, 1 dengan 4/5 ternyata lebih besar 1. Karena 1 itu posisinya paling kanan. Nah, jadi garis bilangan ini bisa menentukan pertama, ya ini bilangan-bilangan yang senilai, pecahan-pecahan yang senilai. Yang kedua, kita bisa membandingkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Dilihat dari posisi bilangan tersebut pada garis bilangan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Nah, anak-anakku sekalian, di samping dengan menggunakan gambar dan garis bilangan, kita bisa lakukan sebagai berikut. Contoh nih. Nah, ini 2/4. Ya, kita mau menentukan nilai pecahan yang sama dengan 2/4 itu berapa ya? Nah, kita bisa lakukan dengan membagi dengan bilangan yang sama. Kalau pembilang dibagi dengan 2, nah ingat ya, 2/4 pembilangnya 2, penyebutnya 4. Bila dibagi, caranya adalah dengan membagi dengan bilangan yang sama. Penyebut dan pembilangnya dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilangnya 2 dibagi dengan 2, penyebutnya 4 dibagi dengan 2. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya 1/2. Maka belum bisa dikatakan 2/4 mempunyai nilai yang sama dengan 1/2. Contoh berikut. Nah, 4/8. Nah, ini kaitannya masih dengan yang gambar yang tadi ya. Dan juga dengan garis bilangan. 4/8. Nah, sekarang yuk kita coba bagi dengan bilangan yang sama. 4 bisa kan dibagi dengan 4, 8 juga bisa dibagi dengan 4. Kita bagi dengan masing-masing dengan 4. Hasilnya berapa ya? Wah, 1/2. Berarti dengan demikian, 4/8 sama nilainya dengan setengah. Sama nilainya dengan 2/4. Ya. Ini cara yang selain dengan gambar. Nah, ada lagi langkah yang berikut. Nah, kita beri contoh. Sini 1/3. Nah, lihat. Di sini bukan dibagi, tapi dikali. Tapi sama dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Nih, 1 dan 3 sama-sama dikali dengan 2. 1 kali 2, 3 kali 2. Hasilnya adalah 2/6. Jadi dengan demikian 1/3 mempunyai nilai yang sama dengan 2/6. Contoh lain, 1/4. Ya, kita mau kalikan dengan berapa nih? Oh, dengan 3. Ya, boleh saja kita kalikan dengan 3. 1 kali 3, 4 kali 3 sama dengan, ya betul, 3/12. Jadi dengan demikian 1/4 sama nilainya dengan 3/12. Jadi kesimpulannya untuk cara yang terakhir ini adalah yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini seperti contoh yang 2 contoh ini.
paling atas. Kemudian yang kedua, mengalihkan pembilangan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini dua contoh yang terakhir. Ya, dengan perkalian. Nah, anak-anakku sekalian, nah itulah bagaimana cara kita menentukan pecahan-pecahan yang senilai. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar ataupun langsung menghubungi nomor Bapak. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan bermanfaat buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.